dalam pidato sambutannya Pak Gubernur yang disampaikan oleh Pak Sekda, tapi langsung ke Pak Sekda. Pak Sekda punten, ini polanya seperti apa? Masalahnya bukan apa? RT ini kan bukan wewenang provinsi. Dia lebih tinggi gitu kehendak. Kumaha polanya seperti apa? Jangan sampai pada akhirnya menyusahkan dihadap. Iya, nah tapi karena itu wewenangnya bukan di provinsi, sebenarnya wewenangnya ada di kabupaten kota bahkan di desa gitu. Tapi kita lihat sisi positifnya. Kalau memang sudah ada perencanaan seperti ini, orang didukung supaya di tingkat RT orang sudah tidak punya sampah lagi. Setuju ya? Tapi harus dengan catatan anggarannya harus berpihak gitu. Kudu dibantu untuk anggaran. Untuk cuma yang itu tapi nah di sini minimal akhirnya sudah menjadi salah satu dari 9 program unggulan di Pemprov Jabar untuk Pak Gubernur. Nih, mendorong peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, RW, RT, harus sama-sama gitu bagian cuma bicara itu, iya kan? Dan mungkin cuma nyarikan kan kita baik Pak Gubernur untuk Jawa Barat istimewa. Nah, istimewanya Pak Gubernur istimewanya adalah ketika Jawa Barat bisa terbangun semua desanya, ketika Jawa Barat sudah terbangun SDM-nya, ketika Jawa Barat sudah tidak punya pengangguran, ketika Jawa Barat sudah menjadi kota yang modern dan masyarakatnya yang jelas sejahtera. Cita-citanya luar biasa pisan. Nah kita supportnya apa? Support kita tidak bukan berarti nanti cici. Mau ada yang tidak sesuai dengan apa yang tadi ditulis kita suarakan. Karena tanpa kita menyuarakan, atau apa agar saya dengan betul ya Bu? Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika sebuah regulasi, sebuah kebijakan dirumuskan, cenah pemerintah pusat itu ingin membantu masyarakatnya yang ingin membuka usaha. Nama programnya bagus, Wira Usahawan Baru WUB. Pengertian kita WUB itu adalah orang baru yang dilatih untuk menjadi pengusaha baru, yang kemudian ada pembekalan, ada bantuan permodalan, betul nggak? Kenyataannya Mas Abi ngomong ya, WUB di Jabar itu kebanyakan pengusaha yang punya jalan, tukang ciloknya harus ekspor, asli, betul kan? Jadi akhirnya apa? Jadi 3 orang gitu kan sayang program yang baru, tapi itu tadi ada syaratnya juga lucu. WUB wilayah baru, tapi syaratnya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah harus sudah berjalan selama 2 tahun ya, bahkan sebelumnya 3 tahun itu sebelumnya. Nah ini kumaha aku orang yang warung, lawan warungnya oke ngancan ayah, tapi kudu udah berjalan. Nah inilah yang harus kita dobrak, harus kita suarakan. Kembali ketika Abdi berkunjung ke DPR RI itu balik, Abdi menyuarakan itu bahwa persyaratan untuk UMKM ini menunjukkan bagaimana warga masyarakat yang kurang dibantos, namun ternyata hal yang seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu yang jelas. Nah sekarang juga di BJB Bank Jabar ini juga ada program kredit perusahaannya masih jalan. Ternyata di BJB juga ada program bantuan untuk UMKM pelaku usaha. Itu biasa diaksesnya secara kelompok. Pernah dengar ya? Diakses saja Bu, itu secara kelompok. Itu berusaha untuk kamari kami rapat dengan Dirut BJB, kita menyampaikan bahwa jangan sampai tanggung renten kalian tanggung bedanya di Bank Emok. Betul kan? Apa bedanya di Bank Emok? Saya orang memahami tanggung renten kan itu. Terus pas ditaruh, ya soalnya Bu kita sudah ada jaminan. Ya sekarang yang memacet kemana? Memacetnya daerah rupiah. Memacet kan 200 miliar itu. Ayo mah paling sabaraha yang diserapnya gitu kan. Akhirnya kemarin ada kesepakatan akan dipermudah persyaratan. Nah itu dua di selatan. Kayak tadi mendingan salaman. Hai. Hai hai. Hai. Hai Bapak. Hai hai hai. Hai hai halo Bapak. Bapak mau berarti salah. Tangan buat kita semua. Atas masakan, dulu masakan. Dua
Bagaimana Pak? Saya sambil Tangan ke PA dia mah. dua-dua pandangan di atas kepala, tangan tunggu UPA gimana atur. Tangan mana itu kalau sambulan. Bapak itu kayak itu semua kita kalau. Itu Bapak lucu, masa sambulan kan. Tadi kita sudah menerima sebuah informasi, walaupun sudah tahu itu adalah bagi kita membuka pikiran kita untuk sebuah informasi baru. Kita akan membuka kedua tangan kita sambil berteriak open mind. Kita juga menerima perubahan informasi itu dengan hati yang tulus. Kita letakkan kedua tangan kita di depan dada kita, yang di depan dada teman ya. Nah kalau sekarang kita berarti membuka hati kita. Open heart. Baik dibuka Pak. Bukan bajunya, ada yang buka, tangannya yang buka. Ketiga, kita akan memerangi informasi buruk yang hanya ingin mengambil domba kurang, dan kita ingin membangun desa bersama-sama Pak Kades dan perangkatnya dengan kita berteriak, kita urang ngalengkah, salengkah, geduk-geduk kaki kanan, tangan ke atas dan kita bilang open wheel, siap? Bukan wanita zaman lain ibu. Ibu udah mikir open wheel. Bapaknya aku diulang yang pertama ya. Dia di 1, 2, 3. Berpartisipasi kalau korban bencana kebakaran, tapi ketika di Artos bukan sabaraha malah dijageun ya disebut tawari. Ini ngatur kenon kayak ibunya. Saya wanita korban sana PRW ngatur bisa nya. Abdi ge ya langsung kami saya sakit deui ka PRW Salapan bantosan di Ibu Haja Nugraha Fitria parantos masihan Anjina selaku anggota dewan support gitu nya pada ngabantos sama kamu pembangunan. Aturun Ibu. Iya ya. Kunjungan saya yang pertama kalinya setelah pindah periode karena memang sebelumnya saya tidak berkesempatan hadir di sini. Dan alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Kades, didampingi oleh Pak Kadesnya. Desa ini luar biasa. Memang banyak sekali yang harus kita kawal. Ada beberapa hal yang jelas. Saya menerima sebuah aspirasi yang luar biasa. Salah satunya adalah tentang pembangunan SMK. Jadi Bapak Kades sudah menyiapkan lahannya dan itu sudah diberikan juga, tapi sebelum belum terrealisasi, belum ada tanggapan dari Pemprov. Kita dukung, kita dorong agar bisa terlaksana karena SMK negeri sangat dibutuhkan di sini. Kecepatan pembangunan belum ada, sehingga ini menunjukkan untuk anak didik yang ada sekarang. Jadi kita kawal itu. Terkait pemangkasan anggaran, keluhan dari Pak Kades apa yang bisa disampaikan? Jadi ini yang menjadi sebuah laporan secara bersamaan yang mewakili setiap desa yang saya kunjungi sejak reses yang sebelumnya adalah kesamaannya dan keluhan dari kepala desa yang pada akhirnya tidak terhambat tidak berubah. Jadi pembangunan di desa hanya terhambat karena dengan berkurangnya anggaran. Yang jelas kita support sama-sama para kepala desa agar bisa tetap membangun dengan kondisi seadanya saat ini
tetap semangat karena tidak ada bicara lain selain kita bersama-sama Pak Kadis. Kita bersama-sama agar desa tetap bisa membangun, juga agar anggaran yang memang pada saat ini diterima oleh desa bisa dimanfaatkan secara Ya, menyambut antusias Ibu Haja Ria dalam rangka reses sidang yang kedua tahun 2020 ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan warga desa Rancamaya ini terrealisasi dari masalah, terutama dari masalah pembangunan yang belum ada yang belum tuntas dan ada yang belum terrealisasi. Contohnya masalah gedung sarana olahraga kita sudah hampir rampung, ternyata ada pemangkasan anggaran itu terbengkalai. Terus untuk jalan kabupaten masih ada yang belum terrealisasi, belum beres semua apa yang diharapkan oleh saya selama saya menjabat ini. Janji saya kepada masyarakat, terutama tadi masalah sekolah. Kita udah dari zaman tahun berapa menyampaikan proposal, sampai sekarang belum ada jawaban. Makanya saya dalam kesempatan ini dalam reses ini ada dewan dari Partai Nasdem, mohon bantuannya untuk mendorong masyarakat kami khususnya desa Rancamaya, umumnya kecamatan Lumbuk untuk diadakannya pembangunan SMA negeri Pamungkut. Yang terakhir Pak, ucapan terima kasih apa yang disampaikan kepada Ibu Haja terkait bantuan kebakaran kepada warganya? Ucapan apa Pak? Untuk yang masalah bencana kebakaran yang kemarin di RW 9 Desa Rancamaya, alhamdulillah Ibu Dewan sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan segala kebaikan atau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cik sehat lah intinya. Amin. Dan rezekinya semakin bertambah. Salam dari kami